Utang negara kini sedang menjadi topik panas di sejumlah kalangan. Bagaimana tidak, utang di sejumlah negara termasuk Indonesia terus meningkat untuk menangani pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa utang adalah hal krusial, sebab negara bisa saja bangkrut karena tak mampu membayar utang. Hal ini pernah dialami beberapa negara sejauh sebelum pandemi COVID-19 merebak. Berikut rincian negara yang pernah bangkrut karena utang. Mengutip dari berbagai sumber, Yunani tak bisa membayar utang senilai 138 miliar US dollar atau setara dengan 1.987 triliun pada 2012 lalu. Kemudian, Yunani disebut-sebut menyandang status bangkrut pada tahun 2015 karena utang terus meningkat hingga 360 miliar US dollar atau setara dengan 5.184 triliun. Kenaikan utang membuat jumlah orang miskin di Yunani melonjak. Jumlah tunawisma naik hingga 40% pada 2015, sementara pengangguran naik dari 10,6% pada 2004 menjadi 26,5% pada 2014 lalu. Negara itu sempat menghilang akibat krisis utang, namun Yunani kini mulai kembali ke pasar obligasi internasional sejak tahun 2017 yang lalu. Argentina dinyatakan gagal bayar utang karena tak bisa melunasi utang ke kreditur. Hal ini berawal dari kebijakan pemerintah Argentina yang mematok 1 US dollar sama dengan 1 peso Argentina, dan akhirnya mata uang Argentina dengan dolar Amerika Serikat menjadi tidak akurat. Hingga situasi itu menimbulkan kepanikan dan akhirnya banyak masyarakat yang menarik uang di bank. Dan pada tahun 2005 dan 2010, Argentina mengumpulkan seluruh kreditur untuk berdiskusi terkait restrukturisasi utang senilai 100 miliar US dollar atau 1.440 triliun. Dan akhirnya mayoritas kreditur setuju dengan skema restrukturisasi yang ditawarkan Argentina. Namun, pemerintah Argentina kembali mengajukan pinjaman 50 miliar US dollar atau 720 triliun ke Dana Moneter Internasional atau IMF pada tahun 2018. Argentina mengajukan utang ke IMF untuk menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Krisis terjadi lantaran kenaikan inflasi yang signifikan, sehingga mata uang peso Argentina anjlok hingga 40% sepanjang 2018. Sementara, Argentina mengungkapkan tak bisa membayar utang ke IMF sebesar 45 miliar US dollar atau setara dengan 648 triliun rupiah pada tahun ini. Pemerintah mengaku tak memiliki dana untuk membayarnya. Zimbabwe terlilit utang hingga 4,5 miliar US dollar atau setara dengan 64,8 triliun rupiah pada tahun 2008 lalu. Tingkat pengangguran di Zimbabwe juga melonjak hingga 80%. Masyarakat Zimbabwe berhenti menggunakan bank, bahkan mereka juga berhenti membayar pajak dan tak menggunakan mata uang nasional sebagai alat transaksi jual beli. Zimbabwe juga mengalami hiperinflasi hingga masyarakat tak lagi bisa menjangkau bahan-bahan pokok. Dengan demikian, uang seperti tak berarti bagi masyarakat Zimbabwe. Selama harga barang terus melonjak, mereka lebih memilih sistem barter. Pada tahun 2017, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pemerintahannya tak bisa membayar seluruh hutangnya. Ia mengaku Venezuela dan perusahaan minyak negara tersebut akan meminta restrukturisasi terhadap pembayaran utang. Maduro mengatakan perusahaan minyak negara telah membayar utang sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 1.584 triliun. Jumlah itu disebut-sebut cukup besar untuk sebuah negara yang saat ini hanya memiliki dana sebesar 10 miliar US dollar atau 144 triliun rupiah di bank. Venezuela tercatat memiliki utang kepada sejumlah negara. Beberapa negara tersebut antara lain China dan Rusia. Ketika utang melonjak, jumlah masyarakat miskin ikut meningkat. Sebagian besar masyarakat tidak mampu membeli bahan pokok karena harga melonjak lebih cepat dibandingkan dengan upah mereka. Itulah daftar negara yang diperkirakan pernah mengalami masalah besar akibat terlilit utang.